Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham? Warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada para pemirsa, teman-teman generasi muda Islam, generasi tua, dan seluruh muslimin muslimat, kami memohon untuk tetap rukun, ya'lifun wa yu'lafun, punya kecondongan tentang kerukunan dan ingin dirukuni oleh umat. Itu adalah akhlak Rasulullah. Baru-baru ini rame trending tentang khilafiyah pro kontra statement Yai Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU, tentang masalah tauhid, masalah yang beliau mengatakan bahwa sifat wujud Allah dalam Al-Quran tidak ada. Terus saya sebenarnya tidak tidak sepaham, sering beda pandang dengan Yai Said Agil Sirot. Bahkan seandainya pun ada muktamar pemilihan ketua, saya pengen ada pengganti baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat atau yang lain. Yai Said Agil Sirot sudah 2 periode. Intinya saya bukan sangat cocok sekali 100% enggak. Banyak saya yang tidak sepaham dengan beliau. Tapi untuk masalah ini setelah saya kaji pembahasannya, setelah saya kaji, apa ada yang salah? Oh, enggak ada. Beliau hanya mengatakan bahwa Imam Asy'ari, mujtahidnya ahli sunnah wal jamaah dalam hal tauhid, itu mengijtihadi tentang sifat wujud Allah. Jadi sifat wujud Allah, wujud kidambako itu bukan dari nas Al-Quran, bukan dari dalil qot'i Al-Quran. Di Quran tidak ada Allah wujud, tidak ada. Yang ada wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul hayyul qayyum. Itu di akhir surat apa itu? Itu akhir surat sebelum Yasin atau setelah Yasin. Memang tidak ada yang mengatakan huwallahul wujud, tidak ada. Tapi Imam Asy'ari sebagai mujtahid urusan tauhid, kalau Allah tidak wujud, ini manusia bagaimana? Siapa yang mewujudkan? Kalau Allah tidak wujud, alam semesta siapa yang mewujudkan? Wong kita itu bukan wujud, kita itu yang dimaujudkan. Alam semesta ini bukan wujud tapi diwujudkan. Berarti walaupun Al-Quran tidak ada dalil qot'i tentang Allah wujud, maka Imam Asy'ari menambah sifat Allah selain yang ada dalam Al-Quran, yakni dengan tambahan wujud. Itu namanya ijtihad tauhid. Namanya ijtihad tauhid. Jadi tidak ada masalah. Ulama-ulama banyak mengijtihadi hal-hal yang tidak ada dalam Al-Quran secara tekstual, secara sharih, diijtihadi menjadi fikih.
menjadi siasah, menjadi sosial. Itu semuanya hasil ijtihad. Tauhid pun ternyata juga ada ijtihad. Paham gak ya? Masalahnya begini kak. Jadi Allah itu sampai cari nanti dalam Al-Quran, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang sore mengatakan Allah bersifat wujud, wallahul wujud, wallahul apa itu? Tidak ada. Tapi menurut ulama-ulama tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, ya tetap harus ada. Kita itu bukan wujud tapi diwujudkan. Kita itu tidak ada tapi diadakan. Kita itu sebelum ada sudah ada oleh zat yang ada sebelum kata ada. Ya bingung kita. Bahkan kata ada itu adanya karena ada yang ada. Ya, kata ada itu adanya karena ada yang ada sebelum ada. Itu ada. Tidak ada masalah. Saya kira tidak ada masalah. Jadi mari kita tetap jaga kerukunan. Jangan sampai kita membuat apa-apa hanya karena ada unsur kebencian, ada unsur kemarahan. Tidak ada beresnya nanti kalau kita berangkat dari unsur kebencian. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit pencerahan bahwa intinya tidak ada masalah. Itu adalah ijtihad Imam Asy'ari, mujtahid tauhid tentang ketauhidan. Mujtahid itu ada 4. Ada mujtahid fikih, yakni madzhabul arba'ah yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Hambali atau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada mujtahid tasawuf, yakni Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Ada mujtahid tauhid, yakni Abu Mansur al-Maturidi dan Imam al-Asy'ari. Ya udah. Semuanya punya ijtihad sesuai ranahnya masing-masing. Madzhabul arba'ah mengijtihadi tentang fikih, baik sosial, politik maupun ubudiyah. Terus tasawuf mengijtihadi tentang ijtihad tasawuf masing-masing. Lah tauhid juga mengijtihadi tentang masalah tauhid. Beres. Kemudian dapat dijadikan sedikit acuan pencerahan, dan ketika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.